Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran, dan semoga pada pagi hari ini rezeki kita juga dilancarkan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa dilancarkan oleh Allah dan ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sempat belajar apa ya? Kita belajar apa? Sudah neraka. Itu kan baru kemarin. Penyakit hati baru minggu kemarin ya. Kita belajar tentang penyakit hati. Ada yang ingat apa itu penyakit hati? Iri, sombong, hasad, ujub, takabur dan lain sebagainya. Itu termasuk penyakit hati. Kalau orang yang sudah terkena penyakit hati, maka hatinya akan keras dan susah menerima nasihat. Nah, berhubung agar kita tidak terkena yang namanya penyakit hati, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo belajar tentang pentingnya yaitu waktu dalam ibadah. Kenapa kok waktu itu penting? Karena ibadah udang. Oh iya. Gimana? Kayak tadi. Jika bukan kamu yang membunuhnya maka itu dari mana itu Pak bahasa? Pak Riza. Karena waktu terus berjalan. Karena kita hidup di dunia ini masih terikat dengan waktu. Nah, what the meaning of time? Ayo, kalian kan baca. Yang pertama. Sebagai kesempatan atau peluang diberikan pada manusia untuk melakukan sesuatu. Itu waktu. Yang kedua, Wahidi, ayo. Para ulama mendefinisikan waktu sebagai dimensi kehidupan yang mengalir terus-menerus, dimulai sejak manusia dilahirkan hingga wafat, dan setiap bagiannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Setiap bagiannya harus bertanggungjawabkan. Nah, ketika kita hidup di dunia pasti terikat dengan waktu. Nah, ketika kita berjalan di dunia dengan waktu yang terikat oleh kita, maka akan dipertanggungjawabkan apa saja kita lakukan di dunia, bagaimana cara kita menjalani hidup, apakah kita dengan waktu yang ditentukan menjalankan ibadah. Salah satunya adalah apa yang waktu ibadah yang memiliki waktu? Sholat, haji, dan sebagainya. Zakat. Semuanya pasti terikat oleh waktu. Nah, waktu juga ada dalilnya. Ini surat apa ini? Surat Al-Asr. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kita lihat, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Jadi ketika manusia tidak beriman, maka waktunya akan rugi. Mau kalian rugi? Lanjut, ada hadis dibaca. Mas Isan, dibaca hadisnya. Ya. Hadis tentang waktu. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tua, sehatmu sebelum datang sakitmu, kekayaanmu sebelum datang miskinmu, uangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang. Ada lagu. Coba nyanyikan, saya minta. Ingat 5 perkara. Oke, cukup. Ya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, sebelum masa tua. Sebelum kita tua harus memanfaatkan masa muda. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, uang sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati. Terakhir ini paling krusial karena sebelum kita mati kita pasti hidup. Dan ketika hidup apa saja yang kita lakukan. Jadi kalau ditentukan di akhirat nanti. Nah, apa sih kita harus memanfaatkan waktu itu? Pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran, belajar dengan jadwal, dari scroll media tanpa tujuan. Ini sudah cukup dan memilih hiburan yang bermanfaat. Yang pasti pertama adalah sholat tepat waktu. Itu cara kita bagaimana memanfaatkan waktu dengan bijak. Yang kedua, membaca Al-Quran secara rutin, belajar dengan jadwal. Kita harus bagaimana cara kita memanage waktu kita untuk belajar. Jangan hanya kita menghindari sesuatu tanpa tujuan. Harus istirahat cukup untuk memulihkan energi kita agar kita belajar tidak mengantuk dan bermanfaat. Dan keenam, memilih hiburan yang bermanfaat. Apanya? Memilih hiburan bermanfaat. Yang pertama, ketika kita jenuh belajar, kita bisa apa? Ketika kita jenuh belajar, contohnya kita bisa untuk bermain game, musik. Yang kedua, ketika kita termasuk bermanfaat dengan catatan kita tidak untuk melalaikan kewajiban kita, sholat kita, tugas kita, bermain game secukupnya. Yang kedua, kita bisa melihat tontonan di YouTube, menyetel musik, atau bahkan terkadang hiburan bermanfaat itu juga berjalan beriringan dengan waktu yang bermanfaat. Contohnya ketika belajar, kita bisa sambil mendengarkan musik agar rileks. Kita bisa mengerjakan tugas dengan mendengarkan kajian, itu juga salah satu berjalan beriringan. Nah, keempat hal ini itu adalah hal yang merusak waktu kita. Yang pertama, malas dan menunda. Siapa yang suka malas dan menunda? Kadang-kadang setan. Setan. Nanti yang masuk neraka setan juga kita. Oke, amin. Allahumma amin. Yang kedua, berbeda dari hiburan yang tadi. Hiburan itu secukupnya untuk menghilangkan jenuh, menghilangkan bosan. Yang ketiga, gosip atau membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang sangat-sangat sering cewek. Kalau cewek katanya suka bergosip, iya kan? Cowok juga. Kalau kata di internet itu bukan gibah, itu kita sedang meneliti dengan teknik lapangan. Meneliti. Yang keempat, kita adalah media sosial. Nah, hal ini yang begitu marak terjadi pada generasi sekarang. Ayo dibaca bersama-sama. Itu lagi sendiri sebelum
kamu dihitung dari banyak amal perbuatanmu sebelum amal perbuatanmu ditimbang. Apa artinya? Apa makna yang terkandung? Jadi maknanya itu kita harus menghitung diri sendiri. Ya, intinya adalah Dihitung nanti di akhirat. begitu. Ya, intinya dari kata-kata ini yang oleh Umar bin Khattab adalah kita senantiasa harus bermuhasabah, harus selalu menghitung diri kita sebelum kita dihitung oleh orang lain atau bahkan kita dihitung di akhirat. Harus kita hitung kadar keimanan kita, harus kita hitung bagaimana cara kita beribadah, apakah baik atau tidak. Nah, selanjutnya ya, saya ada kajian kalian. Aduh, ada sesuatu itu. Ada hadiah. Hadiah Pak. Ya, kalau minggu kemarin saya sudah menginstruksikan untuk belajar pada materi sekarang, dan tugasnya juga berhitung mudah dan berkaitan. Untuk nomor 1, membaca instruksinya. Untuk nomor 2 tidak orang. Ya. Besar. Ya. Nomor 2 orang. Dan kelompok 3. Ya. Oke. Tugasnya sudah selesai. Siap untuk ditampilkan? Saya mau melihat tugas dari kelompok 2. Ayo, maju dan dibaca apa hasil tugas kalian. Kamu kelompok 3 orang ya. Ayo, dibagi ya, bacanya dibagi. Ayo depan. Ayo mas, nomor 3 ya. Dibagi ya, bacanya dibagi. Pelajaran yang paling terasa dalam video itu adalah bahwa itu nikmat yang tidak bisa dibuat. Nomor 3. Ketika nerangan diberikan Nomor 2 ya. bahwa penyelesaian ketika kita menyadari banyak waktu terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat. Aisyah Damai. Di mana tadi? Ya. Adegan-adegan seperti seorang menunda pekerjaan hingga larang atau menghabiskan waktu pada aktivitas yang tidak penting memberikan gambaran nyata tentang bahaya menunda-nunda. Dari situ muncul kesadaran bahwa manajemen waktu bukan hanya teori saja, tetapi kebutuhan yang nyata. Betul? Di akhir video terdapat motivasi yang kuat untuk mengubah kebiasaan kecil seperti membuat jadwal, mengurangi distraksi, dan memulai pekerjaan tanpa menunda. Video ini menekankan bahwa hidup akan terasa lebih ringan jika waktu dihargai dan digunakan dengan bijak. Pelajaran yang penting yang dapat diambil adalah bahwa setiap orang bisa menjadi lebih baik hanya dengan memperbaiki caranya mengelola waktu. Karena waktu adalah modal utama dalam meraih keberhasilan dan kedamaian. Apa tadi? Jangan menunda waktu, karena waktu itu terus berjalan, tidak akan kembali. 1 detik sekarang tidak akan kembali pada 1 detik yang akan datang. Nah, next kelompok 1. Tunjukkan poster kalian dan jelaskan apa makna dari poster itu. Tunjukkan posternya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan poster kami tentang prinsip pentingnya dalam manajemen waktu. Dalam manajemen waktu. Yang pertama, kita harus bisa menentukan
mana yang prioritas utama. Oke. Apa itu? Kemudian Buat perencanaan. Buatlah perencanaan. Jangan jadi terlalu perfeksionis. Oh. karena nggak cuma satu. Oh. Sempurna. Oke. Sebenarnya Tuhan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Bagus nggak posternya? Next, kelompok 3. Ayo tampilkan. Oke. Selamat. Tampilkan. What are you doing? Ayo. Pertama perkenalkan karakter kalian siapa? Hai, saya Upin. Saya Rapi. Mana Upin? Rapi. Ayo 1, 2, 3. Oh iya. Ya, Aisyah. Aisyah tuh. Tidak harus sih. Ayo. Aisyah, ayo ini Aisyah. Perkenalkan saya sebagai Aisyah. Halo Aisyah. Teman-teman, tadi aku baca materi nilai waktu dalam Islam. Ternyata waktu itu bukan cuma sekadar jam berjalan, tapi amanah besar dari Allah. Iya, aku juga kaget. Kalau baca ayat surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Itu berarti waktu benar-benar penting. Bahkan manusia bisa rugi kalau nggak memanfaatkannya. benar. Oke. Ya, sudah dijelaskan. Kita akan ditanya tentang umur, masa muda, ilmu dan waktu. Oke. Yang artinya setiap satu detik yang kita pakai itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu. Contohnya scroll medsos terlalu lama, ngobrol hal yang nggak bermanfaat atau menunda-nunda tugas. Kalian sadar nggak dalam Islam maka sholat diatur waktunya untuk menunjukkan kalau disiplin waktu itu bagian dari ibadah. Betul. Guru PAI pernah bilang kalau kita latihan disiplin dari sholat, nanti dibawa juga ke alim. Sholat, sekolah, belajar, sampai kebiasaan sehari-hari. Dan kalau tidak bisa mengelola waktu, dampaknya bisa banyak. Kita bisa lebih produktif, nggak stres, dan hidup juga lebih teratur. Ayolah. Iya, beda banget sama orang yang suka menunda-nunda tugas menumpuk, stres, dimarahi orang tua dan akhirnya nggak tenang. Aku pernah baca contoh Ahmad pakai waktunya untuk sholat tepat waktu, belajar dan bantu orang tua. Hidupnya lebih baik. Sedangkan Budi main game sampai malam, bangun kesiangan, sering telat sholat, tugas gak selesai, akhirnya nilainya turun. Itu buktinya betul kalau waktu dipakai benar akan membawa keberkahan. Tapi kalau disisipkan bisa bikin hidup kacau. Kesimpulannya, kita harus menghargai waktu sebelum waktu itu hilang. Kata Nabi, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudah, sehat, kaya, luang, dan hidup. Mulai sekarang kita bikin jadwal belajar sama ibadah yuk, biar lebih disiplin yuk. Setuju, kita bisa saling mengingatkan juga. Aku mulai dari tidur lebih cepat deh, biar pagi nggak kencang lagi. Ayo kita berbuat sama-sama, semoga Allah berkahi waktu kita. Sangat ekspresif sekali. Pada intinya apa tadi? Kelompok 3 kesimpulannya adalah
Jangan menyanyikan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Walaupun sedetik. Walaupun sedetik. Nah, itulah bagaimana cara kita menghargai waktu yang terus bergulir dan terus berjalan. Nah, saya ingin satu orang untuk memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran tadi, satu saja. Saya mau, ya Mbak Ita, ayo kesimpulannya apa? Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan kita tidak termasuk orang yang merugi. Agar kita termasuk orang yang merugi. Kalau tidak ingin rugi maka tidak harus untuk membuang-buang waktu dan menunda waktu. Maka waktu itu begitu penting bagi kita untuk menjalankan hidup di dunia dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, terima kasih kepada semuanya para siswa-siswa Bapak yang begitu hebat dan pintar. Untuk tugas minggu depan, Bapak ingin kalian semua sama rata untuk menjawab soal yang akan Bapak kirimkan nanti malam. Jadi bisa dibuat PR dan bisa dijadikan ulangan harian. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.